Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya panjang. Panjang kali lebar. Anak-anak udah pengen pulang, saya juga udah pengen pulang. Belum Bapak, karena masih ingin mendengarkan ini. Ya, siap. Yang pertama saya untuk Pak Kartini, Pak Nani, Pak Eda, saya mengundang untuk bicara soal bukan ahlinya sebetulnya. Yang harus bicara itu Mimi Mangi, Pak Kartini, Pak Eda, dan seterusnya. Cuma pengalaman keliling seluruh dari ujung Losari sampai Cipunata Subang, karena topeng itu ada di daerah itu. Jadi dari Losari kemudian Cirebon dengan macam-macam desa, sebagian kecil Majalengka sampai Cipunata Subang. Kepada Ibu, seperti sudah saya sampaikan, kita itu saat ini sudah kehilangan bini sepuh kita, habis semua. Yang terakhir itu tanggal 19 Desember, Manardi dari Sukabumi meninggal. Jadi sekarang yang tinggal Iwangi, Artini, dan Nani, Pak Eda, Pak Erni sudah prek gitu ya. Mimi mungkin mewakili keluarganya wartawan konser, Mimi Sudi sama Mimi Ami, semua sudah meninggal. Jadi kita kehilangan tempat berkarya, kehilangan visualisasi bagaimana topeng yang dulu. Yang untung saya punya pengalaman mengenai mereka, ya. Karena saya datang ke Losari masih ada Midewi, ya, tapi sudah tidak menari kecuali misalnya dari pengalaman saya bergaul dengan mereka, ada suka dan duka. Ketika saya datang ke Tiang Dalang itu, perasaan yang sampai sekarang membuat hati saya terenyuh. Kemudian keterenyuhan itu diperkuat oleh Mbah Jito dari Jakarta dan sebagainya. Dia bilang, Mas Toto, katanya orang dalam topeng di Cirebon itu sudah terlalu lama miskin. Dia bilangnya begitu, terang, karena melihat kehidupan dari ujung Losari sampai Cipunata, keadaannya memang begitu. Dia tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak ada. Jadi kekayaan terbesar itu ada di tubuhnya. Kekayaan itu ada di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung. Dan itulah kekayaan terbesarnya yang kemudian dihibahkan kepada Banda, kepada Nani, kepada Noktini, kepada Nani, dan semuanya. Dan kekayaannya itu sekarang dikasihkan lagi pada anak-anak. Alhamdulillah. Dan saya menangis. Dan kekayaan dari ujung kepala, gerakan dari ujung kepala itu diarsip mudah-mudahan jadi makhluk-makhluk yang indah, kemudian mengantarkan dia ke surga. Jadi gerakan-gerakan kepala, gerakan-gerakan tangan, badan, boyok kaki itu jadi makhluk-makhluk yang indah, kemudian mengantarkan mereka ke surga. Amin. Seperti kiai saja. Tapi itulah keyakinan, karena itulah yang diinfakkan mereka. Ya, itu yang penting saya kira masa lalu. Jadi ketika kita kehilangan mereka tidak usah disesali,
diresapi untuk dipelajari. Selesai misalnya masih tersimpan di keturunan. Coba menurut Pajana, dalam topeng itu ada dua, dalam dan dalam keturunan. Turunan itu langsung vertikal, dari ayah turun ke, atau dari ibu turun ke anak, ke cucu. Kedua, keturunan. Nah, anak-anak ini yang bukan ibu bapaknya dalam topeng, itulah nantinya jadi dalam keturunan. Nah, jadi anak-anak lanjutkan terus belajar. Nanti yang akan bicara seperti ini kalian, tidak besok, tapi mungkin 30-40 tahun ke depan. Mudah-mudahan tekad ini ada yang menggantikan jadi wakil bupati atau jadi bupati sekalian. Nah, siapa tahu. Nah, jadi silaturahmi kita, silaturahmi daya tarik kita adalah investasi untuk masa depan. Itu yang terpenting. Ya, Bapak dan Ibu, untuk tahu gaya Losari, gaya Selang, gaya Kreo, gaya Bujuk, gaya Kalianyar, gaya Gustik, gaya Indramayu dan seterusnya, saya harus keliling dulu, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dari mereka. Nah, anak-anak hari ini, hari-hari yang lalu disuguhi macam-macam gaya, sehingga dia tahu mereka, oh Losari itu puyuhnya patah, dipatahkan, dan itu nggak dipunyai oleh siapa kecuali Losari. Nah, jadi kita tahu dari masing-masing gaya ini, tahu perbedaan dan tahu persamaan. Itu yang penting. Tidak untuk saling menjadikan, tapi untuk saling. Nah, itu sunnah Rasul kan? Malah kata Tuhan. Jadi kebinekaan itu sekarang tergambar dari topeng saja, bahwa ada yang tidak dipunyai oleh Losari, dipunyai oleh Gresik, misalnya oleh Selang. Ada yang tidak dipunyai oleh gaya lain, dipunyai oleh gaya lain, dan itu pintar. Jadi perbedaan-perbedaan yang kecil ataupun yang besar itu pintar di dalam kesenian. Itu penting. Itulah pentingnya silaturahmi gaya. Ya, jadi ya ada utuh-utuhnya lah. Manyaloba itu ada utuh, ada rugi. Utuhnya yang dipilih dari juara senang, yang enggak sedih. Tapi pesan saya, yang dianggap terbaik jangan bangga, jangan terlalu bangga, jangan sombong. Yang belum, ya, penting jangan dikira saya nggak pusing, kami nggak pusing pilihnya. Kalau lihat Losari, mana yang jelek, lihat terutama yang sudah gede-gede, pusing tweet, semua baik, jadi kasih piala semua pun, ya. Tapi itulah risiko, ya. Nah itu yang terpenting dari masa lalu. Kemudian lagi ini kita investasi untuk masa depan asal topeng Cirebon. Saya tidak tahu akan seperti apa ke depan topeng yang kita ajarkan itu. Sebab ada secara teknis rumit sekali topeng itu. Ya, misalnya kita lihat ada properti kotak di sini.
Ya, anak-anak mungkin belum tahu apa arti kotak. Gitu. Ya, ini agak sedikit ke dalam ya. Jadi kotak itu pamiangan pambalikan apa ya bahasa Jawanya untuk pergi dan untuk pulang. Ya, jadi ada yang mengasalkan, ada yang diasalkan. Siapa yang mengasalkan? Sama kan? Yang satu perantaranya ibu kan? Nah, kotak itu seperti itu. Ya, jadi pamiangan pambalikan dari tempat pergi tempat pulang. Itu pula seperti itu. Jangan jauh kotak kalau menari. Saya lihat ada anak-anak yang ingin menguasai ruang, tapi kebablasan. Ya, kebablasan. Jadi malah dia menjauhi kotak. Nah, dalam kuping itu ruangnya segini, ya. Jadi oleh sebab itu di dalam gerakannya ada maju mundur, ada ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau maju jangan terlalu maju, nanti terperosok. Bayangin nanti kalau dia menarinya di sana, terlalu maju jatuh kan, kalau mundur saja kanan. Itu maknanya. Jadi konsep ruang di dalam topeng itu atau menguasai di dalam topeng itu bukan lari-lari kemana-mana. Kotak itu jadi patokan. Ya oleh sebab itu ketika ini batasnya kan, ketika ini kita sampai di batas, harusnya langkahnya terus maju, mundur. Itu. Sebab kalau ini seperti itu jatuh. Itu maknanya. Ya. Di selangit ditambahkan yang baru awal kedok, awal nari dan akhir nari. Kedoknya nggak disimpan lagi di sana. Itu ya, nari. Nah, mau kemana kita pulang? Nanti mau Merakayangan. Kalau asal dari kotak itu kenapa untung Pak ini membawa kotaknya, walaupun ini ditampungkan kotaknya gitu. Kotak itu tempat menyimpan kedok. Ya, jadi semua kedok itu disimpan di kotak dan kemudian awal menari dalam yang dulu itu dari kotak. Ya, malah ketika mau mandi di dalam itu semedi di bibir kotak dulu. Ya. Jadi itu mengenai kotak. Nanti penting dikasih tahu di sana lebih dalam. Ya. Itu evaluasi dari apa yang terjadi. Nah, begini, Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, sistem pembelajaran kita sekarang berkembang. Dulu nggak ada standar, ya. Si anak dalang mempelajari topeng itu dengan metode dari panggung. Jadi belajar di panggung. Anak yang satu mungkin umurnya tahun tadi menirukan gerakan panggung tangan itu kalau masalah. Dan ketika dia melihat mereka menari, tubuhnya dan itu pentingnya berupa itu seperti itu. Jadi si anak dalang itu lihat bapaknya atau ibunya menari,
mendengarkan musiknya, kemudian tiba-tiba dia sudah gede, langsung disuruh nari bisa. Ya. Jadi satu itu, kedua sistem yang sekarang diajarkan di sangat-sangat itu sistem imam. Jadi imam ruku, makmum duduk, begitu kan? Imam sujud, makmum sujud. Oleh sebab itu, ketika kita lihat anak-anak menari, ada banyak yang ada cuman dipercetakan Pak. bukan salah, pakem yang kurang tepat, terutama di kaki, gitu ya. Karena mungkin si pelatihnya kurang jeli dan melihat detail itu susah. Kecuali mungkin anak-anak losari yang kuda-kudanya biasa kuat, jadi tubuhnya itu seperti kakinya seperti disedot oleh gravitasi bumi, gitu ya, kuat sekali. Kemudian dia mengangkat seperti kekuatan langit mengangkatnya, luar biasa. Dan saya masih lihat Miwangi ada anak yang sudah punya banyak sekali, pasti begini. Ya, nanti diperbaiki, harusnya kemanapun. Nah, termasuk berat badan, mau di kiri atau di kanan, itu tidak kurang gitu. Ya. Jadi ini yang berat badannya di kanan, ini berat badannya. Kalau udah benar antara kiri dan kanan, Anda mau gantung sinyal kemanapun tidak akan begitu. Jadi masih ada banyak yang ini nutup, harusnya buka. Jadi ke kiri ke kanan. Jadi itu bagian yang harus dilihat detik, termasuk tangan, termasuk kepala. Jadi nanti di sana anak-anak dimutasi aja, kasih dari kepala sampai kaki. Dan di kepala itu ada berapa gerakannya? Banyak kan? Ada torekan, ada gelengan, ada hentakan dan itu penggunaannya macam-macam. Ada yang begitu, ada yang itu kan ada penggunaannya, ada yang gitu, ada yang terus gitu. Nah itu secara detail diinventarisir. Gerakan kepala itu apa? Tangan. Saya masih lihat seperti robot tangannya. Kalau ini ada yang begitu, ya. Yang begitu. Nah itu bukan salah, tapi di dalam pakem topeng hampir tidak pernah ditemukan. Jadi selalu ya, jadi kapan harus besar, kapan harus kecil. Yang besar itu kadang-kadang bunyi normal yang keras, termasuk ujung-ujung jari, ya, diinventarisir apakah begini, apakah begini, apakah begini, apakah begini, terus gerakan jarinya apakah begini, ya, karena itu ada polanya, ada pakemnya, ya, termasuk merasakan urat-urat, merasakan sudut tulang antara keras dan lemah. Jadi antara kosong sama ya. Nanti detailnya disangat di ini ya. Ini evaluasi kita dari lihat ada yang sudah
luar biasa. Misalnya saya catat ada nomor 27, kemudian 25 yang jadi tadi terakhir itu tinggal kesadaran uangnya aja yang diperbaiki. Jadi jangan pengen menguasai uang terus keliling kemana-mana, karena ini sudah dibatas oleh ini, ya anggap saja di sini curang lah. Jadi kalau lewat ini nanti bisa filosofinya gitu atau maknanya gitu. Kalau hidup itu jangan terlalu maju, takut kejebak. Jangan juga terlalu mundur, takut terjengkang. Jangan terlalu minggir, takut kesambet atau juga kesambet. Oleh sebab itu ada kiri kanan, maju mundur, selalu begitu dalam topeng. Tidak usah saya sebutkan satu, tapi kelemahan yang paling mencolok ada di tengah, dan terutama di pasangan ada dalam. Ya, itulah yang menjadi kenapa bentuknya berbeda atau ketika ganggu sipil tak kuat. Gitu, ya. Nah, kecuali anak-anak dari Lestari aneh. Ya mungkin karena ini sangat kecil, atau mungkin karena kebutuhan dan pasangannya jauh lebih besar dibanding dengan pasangan daya lain. Gede kan? Karena dia mengganggu, ya menahan beliau itu. Nah, dan kenapa saya nggak mau belajar tadi? Karena aku patah pinggangnya luar biasa. Sekali lagi. Nah ini tari itu tidak lepas hubungannya dengan musik. Jadi kalau apa ya kamu jawab? Kalau mau mulai dari level lama atau nyoba itu kan ada bawaan angkat kalau disuruh, ada bawa begini ya. Jadi jangan memotong soal dari rekaman itu. Nah, jadi nanti rekam khusus ada yang kita sudah tahu. Bawangnya apa lagi? Ya, jadi itu saja yang penting ya. Jadi semoga salam sehat bagi saya. Kalau ketemu di jalan karena saya susah menghafalnya sama sekali, tolong disapa lebih dulu ya. Kami ya, saya agak sulit menghafal, nggak hafal. Tapi saya gembira ya. Kadang-kadang pengen nangis gitu ya, baik-baik dan tetap semangat. Kemudian terima kasih nih Pak yang telah mendorong mensupport kegiatan ini, terutama kegiatan sangat untuk kita hentinya terus mensupport mereka. Siapa tahu punya punya pengaruh pada kegiatan belajar di sekolah, karena gerak hari itu membawa energi yang besar yang bisa menyembuhkan dan bisa mencerdas. Ya, itu saja betul ya. Sudah direkap, ya sambil tunggu rekapan. Tapi itulah yang terpenting katakan dari saya tentang pertemuan kita ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai beliau berkata Amita, beliau sedikit menceritakan tentang perjalanan perkembangan tari topeng ya dari mungkin sejak dulu sampai atau hingga sekarang dengan berbagai maestro tari topeng zaman dulu, baik dari Mimi Savitri, dari Mimi Ratna, dari Gegesik juga ada dari Langit dan Palimanan. Dan sekarang kita juga akan kita sama-sama mungkin sedikit akan mendengarkan uraian dan akan kita ketahui perbedaan antara tari topeng yang satu dengan tari topeng yang lain. Tari topeng Gegesik bedanya apa dengan Losari, dengan Indramayu, Palimanan dan Langit. Kita akan mengundang maestro tari topeng yang akan sedikit menceritakan tentang mungkin pakem-pakemnya ya, pakem-pakemnya, kostum juga ini, dan juga mungkin dari segi adat-adat atau mungkin gerakan dan semuanya sedikit saja supaya dari tahu perbedaan antara tari topeng Indramayu, Losari, Gegesik, Palimanan dan Langit. Baik, untuk pertama kami sedikit meminta penjelasan uraian tentang pokok-pokok tentang ciri khas dan sebagainya topeng Indramayu. Lebih dahulu kami mengundang untuk Mami Wangi untuk bisa ke depan. Mungkin kami juga mau kasih penjelasan lagi semuanya, mungkin penjelasan tentang tari topeng Indramayu ini dan perbedaan dengan topeng-topeng lainnya. Kita Mami Wangi. Bukan lagi Mimi Wangi, Indramayu. Mami Wangi itu kotor kalau kita ada sepatu supaya lebih membumi. Mami Wangi. Yang sepuh tidak pakai sendal saya. Betul. Saya juga sepuh tapi begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sebelum sonten saudara Mas Eno, Mbak Nani, Mas Toto Alitar, sedulur WW tahun 90-an sampai kiri. Juga para juri, Kek Popon, Iksan, sedulur sing Losari, sedulur sing Palimanan, sedulur sing Sani, bocah-bocah KB, alhamdulillah masih semangat. Mung setitik sing beda kan itu beda, tapi zaman ini wis mulai anak dulu berkembang ya, tapi sangat pengen robah kira-kira target atau tujuannya kira-kira kostum topeng itu beli kucel. Kok ya topeng itu yang lambilin kucel blesak. Luru warna sing bagus. Zaman ini dalam topeng orang ada bawa manusia karo sang pencipta, manusia karo lingkungan. Jadi mungkin warna kostumnya berkaitan dengan falsafah hidup, juga dengan lingkungan alamnya. Bengen wis anak warna bahan sing paling bagus juga. Posisi kita seniman desa boro-boro tekan nganggo kostum sing sutra. Kita zamane tahun 70 bulan Cilenggut ning Indramayu tampil tenunan. Dulu tampil liris sangat susah. Batik langan warna kostum bengen putih karo ireng. Falsafah hidup hukum alam itu cuma dua, J dari dunia kita. Yang awan karo bumi, yang petek karo terang. Jadi mungkin kalau bulan delem fotone Gusti Sultan Nurus Kanoman, bu zaman tahu kira tapi anaknya lipat dalam data. Beliau memakai kostum kebesaran seorang sultan, warnanya putih, kainnya liris lembut, lancar. Jadi
baju kebesaran sultan yang ada di Cirebon beda dengan di sultan Jogja ataupun di Solo. Tadi balik lagi, jadi warna besaran formalin putih. Solo kan mungkin hitam gitu, Jogja beda lagi. Jadi mungkin kita nih seniman desa dan masih bermain untuk bakal hajatan lambine putih, untuk undangan lambine putih, bakal makan macul di pasar bola sedina-dina lambine ireng. Jadi ketika kostum topeng zaman yang gue pula lambine ireng, kita nih alasannya. Pertama sih jadi kita nggak lambine putih soalnya kudu jrep warnanya bagus, cerah, awan bunyi, cakep. Tapi di bakal putih skucel kita kebres warna ireng anggur anyar manis. Itu alasan sederhana gue pula. Jadi ketika sekarang gitu loh, ada anak kudu abang, pamido kudu putih, terus deh yang hijau, sampai ketika pandi kudu putih, pula sih rumah, upaya dulu di murid-murid dulu. Jadi kalau bikin kostum kamu mau apa? Kalau ada tradisi kebiasaan sandal itulah, saya tidak mencakup untuk seluruh Indramayu, bukan karena beda. Kalau sandal pribadi, saya tetap warna putih dan hitam. Tinggal nih, ujung melu lomba gaya terpentingan Cirebon. Kalau kamu percaya diri sebagai orang Indramayu, warna hitam boleh untuk lain. Jangan berpikir juri akan memberi nilai sedikit bahwa kamu sebagai duta dari Indramayu ini warnanya tradisional. Dipakai nilai berapa silakan. Uji boleh nggak saya kelahkan putih? Boleh. Silakan, karena dulu juga saya gitu. Makanya juga ada juri punya alasan. Ya itu untuk tradisi pentas di desa, tapi untuk kebutuhan lomba lebih baik warna harus merah. Kali ini untuk Indramayu sudah diwakili oleh topeng. Celana kita baju hitam, terus celana pedoknya abang, masa abang AB gitu. Apakah ini memang terdiri manusia semua? Tidak kan? Apakah tidak ada pohon? Jadi saya acuannya lebih itu tak jelaskan. Jadi silakan, gue boleh abang boleh silakan. Tapi tadi bisakah kalian kedok celana merah, kostumnya merah, diliputi kainnya putih, selendangnya apa? Dia tidak monoton merah. Jadi saya tidak mengkritik itu lain, tapi saya mengarahkan ke anak-anak, kamu nyamannya mau pakai apa? Tapi saya juga katakan mereka semuanya merah semua bu. Gak apa-apa, kamu kan Indramayu sangkannya banget. Jadi kalau bagi saya mengusulkan ke juri, bisakah kalau untuk tradisionalnya diutamakan, dia nanti tidak hilang. Saya tahu gaya gesik dulu pakai kace, pakai kerodong juga komplit dari kita Indramayu. Ketika bergeser ya nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih baik untuk lomba itu yang tradisional nggak apa-apa gitu loh. Ludu apa tapi kafe, ketok, brosel di koin ya, bukan emas sebenarnya kayak zaman begini. Karena kayak zaman begini sampai tekan sudah ada penari pakai emas, sampai ini emas, serius ininya emas. Jadi monggo kita kembalikan tadi sayangnya itu untuk para murid-murid. Jadi dia lomba terus tetap artinya menghilangkan jati diri identitas kita yang harusnya mantap. Kalau saya sih tetap karena kamu punyanya poin yang poin nggak punya nggak apa-apa, tapi terus juga ini. Tapi kak, saya itu tadi tolongku boleh kasih cantik. Itu penyakitnya penari perempuan, tidak percaya diri. Saya pernah nanti belajar bermikap, langsung dikritik oleh Pak Tarik. Kamu tuh masih muda, kamu tuh cantik, ngapain udah Sejak itu saya tuh mengajarkan anak-anak, kelihatan muka fresh, cantik, alami. Nanti bisa membedakan. Nanti dia belum pakai topeng, dia seorang penari, namanya Papinya Kaki. Dia kaki, manusia
ngapain neko-neko? Karena saya memang tidak pernah kritik. Saya bilang perempuan itu nggak percaya diri pakai makeup pas bedakan. Tapi enggak juga makeup kayak Derby, tebel, sampai ininya merah. Apalagi laki-laki, saya itu jatuh, nangkut medok. Saya tidak mengkritik, tapi mangga silakan kalau mau berendam kita juga mangga. Jadi udah nanti belum pakai kok, udah pakai kedok. Maaf kalau saya memang selalu terang-terangan, tapi ini saya cuma menekankan ke murid saya. Jadi untuk yang lain mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Wangi untuk penjelasan, uraian, ide saran dan mungkin pengetahuan yang kami dapat pada hari ini. Dan selanjutnya kita beralih ke Mas Inu dari Islamit. Ini juga banyak peserta dari Islamit juga. Mas Inu mungkin yang saya pribadi sekali mendengarkan sedikit uraian mengenai tari topeng Islamit tentang pakemnya, kostumnya dan segala sesuatunya. Bukan yang melihat Nur Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mohon izin ibu-ibu semuanya, barangkali ini biar lebih enak, saya ajak teman-teman yang lainnya juga biar kita di sini saja. Bu Nani, Ibu Bayeja, Ibu Kartini. Biar kita ngobrol-ngobrol saja. Mungkin kursi ya, pakai kursi kali ya. Gak usah pakai kursi aja. Oh, usah. Iya. Tepuk tangan dong untuk 5 mentor tari topeng memang mungkin salah satunya di antara Kak Kopul ada yang bisa ketemu dengan orang-orang hebat ini. Belum tentu di antara yang lain ya. Kata Kopon hebat, katanya Kak Kopon bisa menyatukan, mengundang dan bertemu tangan dengan 5 maestro atau ini luar biasa sekali. Saya akan mungkin saya misalkan 2 menit bincang-bincang. 2 menit Kopon. 2 menit. Baik, mohon maaf ini biar kita istilahnya bisa ngobrolnya enak, istilahnya ya, dan mohon maaf juga sebelumnya kalau bahasanya blokan campur baur. Ya mohon izin juga karena ini teman-teman duduk aja. Ya. Iya, makanya pakai kursi nggak? Ya. Pakai kursi nggak? Pakai kursi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adik-adik semuanya, para orang tua semuanya, Bapak Ibu, Dewan Juri, wabil khusus Kamu pun yang pasti semangat untuk kita semua, untuk kita adik-adik yang cinta ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga sebelum bincang-bincang dengan para kawan-kawan seluruh KB. Tidak ada yang bisa saya sampaikan. Yang paling utama mungkin saya secara pribadi, mungkin barangkali ini sedulur-dulur teman-teman, saya seperti apa ya, dan Cirebon kayak merinding jaga udah. Ya benar, saya sangat bangga sekali pada hari ini, dan saya sangat senang sekali
Dan saya sangat bangga sekali sama adik-adik semua karena tadi seperti yang dibilang sama Pak Toto, entah 30 tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan, tari topeng itu adalah untuk kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Mungkin saya di sini tadi sudah banyak diulas sama Pak Toto. Beliau ya seperti yang sudah diberikan di sini, memang beliau sudah sangat lama sekali belajar, atau sekarang istilahnya pasti sangat tahu sekali tentang bagaimana tari topeng itu sendiri. Tapi mungkin di sini saya, mungkin kami di sini juga tidak terlalu masih ada batasan lah istilahnya. Dalam arti masih ada kekurangan. Pasti kita masih ada kekurangan dalam hal pengetahuan tentang topeng itu sendiri. Apakah menarikannya, apakah menyampaikannya ke adik-adik semua gitu, karena mungkin yang yang paling sempurna adalah Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Jadi kita semua tetap masih banyak kekurangan. Intinya saya di sini sebagai saya juga malu sebenarnya ketika dibilang disebut maestro gitu. Saya malu juga sih sebenarnya. Artinya gini, maestro itu sesuatu atau istilahnya ya sesuatu yang kalau tingkatan itu sudah tingkatan tinggi istilahnya itu. Sedangkan kami di sini itu hanya sebagai penerus gitu, sebagai pewaris. Kita tahu maestro itu sendiri kan sebenarnya orang yang memang betul-betul ahli di bidang itunya gitu. Bisa saja bikin tariannya sendiri, ditarikan sendiri, bikin ketopnya sendiri, bikin musiknya sendiri, bahkan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi saya pribadi sebenarnya agak minder juga disebut maestro. Kalau saya mengistilahkan, karena saya itu meneruskan orang tua kita gitu. Jadi bahasanya saya penerus istilah saya. Nah, nggak tahu sih orang tua saya maestro atau tidaknya, saya juga nggak paham. Nah, jadi mungkin kalau bahasa spesifiknya kalau dulu kan ya bukan dulu ya, bahkan ya Wangi di mana-mana istilahnya disebutnya kan dalang gitu. Tadi juga sama Pak Toto disebut dalang. Jadi dulu orang tua kami ini itu dulu itu namanya dalang, ya dalang topeng gitu. Jadi mungkin kami ini lebih cocok mungkin pewaris atau ya pewaris dalang topeng dulu yang melakukan pelestariannya lah, sehingga diwariskan kepada kami ini gitu. Karena ya ketika mungkin kami coba merangkai atau menata tari-tari yang sudah ada untuk kebutuhan tertentu, itulah mungkin kami nggak tahu harus bagaimana menatanya gitu. Apalagi sekarang ya tadi juga Bu Wangi sekilas ketika untuk lomba barangkali ada tuntutan harus ada penjujurnya untuk kostum, terus untuk penataan narinya harus seenergik seperti apa. Mungkin di situ kami itu ada mencoba berarti supaya menarik untuk lomba itu tampilannya tariannya harus ini gitu. Nah itu sebenarnya di sana kami juga ya sangat nggak potensial mungkin untuk membatasi itunya. Dan terus kemudian ini di lomba juga betul kita bingung, pasti siapa saja tadi dibilang sama Pak Toto itu susah di tari topeng itu memang susah. Kita bingung untuk menilai sebenarnya, apalagi kalau misalkan
dalam lomba ini taruhlah gaya Ibu Baeda Gegesik ketika dilombakan dengan gaya selangit gitu. Nah ini bingung gitu ya, sebenarnya apa yang mau dinilai gitu istilahnya. Itu sebenarnya ya memang susah gitu, susah. Nah kalau ya ini barangkali ataupun barangkali ini juga yang masuk di sana gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu ini yang sekarang lombanya itu pertandingannya seperti apa kan gitu. Jadi barangkali nanti ke depan, karena saya yakin ini setiap gaya atau setiap versi saya yakin sudah sudah banyak semua, setiap versi setiap gaya itu sudah banyak generasi-generasi istilahnya, sudah banyak kader-kader. Jadi barangkali ke depan kalau misalkan lomba gitu, barangkali ambil nih satu gaya gitu, misalkan ambil satu gaya misalkan Gegesik gitu, dibikin lomba, karena ini lomba ya Bu Wangi, karena lomba itu tadi, kalau lomba itu bahkan ya istilahnya mungkin gitu, saya juga nggak tahu gitu, tiba-tiba sekarang ada banyak lomba gitu. Apakah memang itu ada di istilah kesenian itu sendiri gitu? Atau bahkan di topeng ini sendiri memang dari dulunya ada lomba kan gitu. Jadi barangkali nanti untuk ke depan untuk lomba ini sendiri, kalau memang memungkinkan, sebenarnya sih mungkin setiap lomba topeng itu ambil satu gaya lomba ini, lomba gaya selangit, gaya Indramayu misalkan, dan seterusnya. Itu akan lebih, kalau kita mencari bibit mungkin lebih asik. Kalau ibarat istilahnya di olahraga pertarungan itu akan lebih menarik gitu istilahnya. Tetapi ya tadi itu, kalau misalkan gaya ini dilombakan dengan gaya ini, itu sampai kapanpun juga juri akan ya bingung ngambilnya. Ketika kita mengambil yang bagus dari gaya Gegesik, bagaimana dengan gaya selangit yang udah bagus misalkan itu. Padahal barangkali di sana, nah ini mungkin yang akan kita bahas, mungkin karena barangkali tadi sudah diulas juga, ini masing-masing gaya itu mempunyai apa ya, rasa, karakter, atau ya yang disebutnya tadi versi, itu ada versi sendiri-sendiri gitu. Karena ya jadi versi saya tidak bisa gitu disamakan dengan versi Bu Wangi atau versi Bu Baeda, seperti itu. Nah terus kemudian ya barangkali terkait masalah tentang atribut-atribut, memang betul gitu, memang betul. Ini wilayah ya istilah saya bahwa wilayah tradisi gitu. Wilayah tradisi kan kadang kita bingung juga, ini tradisi apa ini kreasi gitu, apa ini dibentuk berdasarkan kebutuhan yang kekinian. Artinya kalau lomba mungkin ya hasil dari apa yang walaupun tradisi kita diadakan, ditampilkan, tapi kita ya itu tadi kita bisa agar tradisi itu nggak benar-benar lepas. Ini kayak misalkan di sini tadi udah diulas, ada ini sebenarnya kotak. Bahkan ya yang namanya tradisi di topeng itu sendiri ya Bu Wangi, istilahnya memang gitu. Kalau sebaiknya, idealnya, namanya tari topeng itu sebenarnya sih tidak bisa dipisahkan dengan apa namanya gamelan atau istilahnya nayaga itu sendiri. Memang sebenarnya seperti itu. Terus kemudian di panggung itu sendiri ada, di mana-mana juga ada gantungan gitu. Jadi kita wilayah tradisi kadang-kadang susah juga untuk ini tradisi nih, jangan diutak-atik, kasarnya seperti itu. Ya inilah makanya ini realitanya gitu, istilahnya ini hasilnya gitu. Jadi mungkin barangkali berpijak dari sekarang, bagaimana kita kalau misalkan lomba tetap unsur lombanya tetap dapat, tapi pakem juga dapat, tradisi tidak hilang. Itu sih mungkin bagi kami catatannya. Dan terkait tradisi itu sendiri atau agak
gaya ya kembali saya juga bingung. Gaya itu sebenarnya apa sih yang menjadi identik atau khas atau ciri di setiap gaya gitu. Apakah gaya selangit itu seperti apa, gaya musik seperti apa, bahkan membangun dan seterusnya itu seperti apa. Karena seperti saya sendiri dapat ceritanya, dapat dongengannya gitu. Konon khususnya kita di Cirebon itu sendiri, topeng itu ya seni tari topeng itu konon katanya yang menciptakan itu satu orang gitu. Satu orang menciptakan ya istilahnya gitu. Ciptaannya cuma satu itu, tidak diciptakan berbeda-beda. Artinya gaya yang sekarang kita ada itu tidak diciptakan dari dahulu gitu. Jadi konon seperti itu kalau yang saya dapat dongengan dari orang tua saya. Ya katanya mohon izin Pak Toto, katanya topeng ini kan oleh Sunan gitu, istilahnya diciptakannya oleh Sunan, terkenalnya namanya Sunan Tangguh. Nah artinya hanya beliau yang menciptakan gitu. Kemudian ini menciptakan itu tidak menciptakan A, B, C, D dan seterusnya. Artinya menciptakan itu satu ini gitu. Nah terus kemudian ini karena barangkali di sini juga ya ada unsur tradisi gitu. Tradisi barangkali di sini oh iya memang tradisi juga kita tidak melakukannya juga gitu. Ternyata tradisi itu sedikit demi sedikit istilahnya sedikit demi sedikit akan ada pergeseran atau pergerakan gitu, akan ada penyesuaian, lebih ke penyesuaian mungkin penyesuaian. Nah dulu Sunan gitu menciptakan ini, terus kemudian karena di sini konon itu prosesnya turun temurun diwariskan dari pertama, kedua dan seterusnya hingga sekarang gitu. Nah mungkin terjadi yang kita jumpai sekarang sehingga sampai ada tradisi yang dibawakan di tempat losari tari topeng itu, ada yang dibawakan di tempat di Gegesik, di Selangit dan seterusnya. Sehingga ya ini sebenarnya kita juga kalau mencari siapa yang memulainya kita kan juga nggak tahu juga gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu? Nah ya itu tadi karena ini menjadi wilayahnya terus menerus akan berkembang istilahnya gitu, sehingga ya kita terima apa adanya sekarang gitu. Ya kurang lebihnya sih katanya tari topeng itu ketika istilahnya diam di keturunan yang ada di Losari, kemudian akhirnya sama kita, sama orang, sama masyarakat yang di luar dicap istilahnya gitu, dipanggil atau dijulukin, wah itu berarti topeng dari topeng Losari gitu. Itu misalkan yang di Losari, misalkan topengnya itu kemudian tumbuh dan berkembang di Selangit, orang dengan mudah mengatakan itu gaya Selangit. Nah itu ini faktor yang mungkin kita nggak sadar atau tidak sadar gitu. Jadi entah itu gaya Losari, Selangit, Indramayu, Gegesik, Palimanan, intinya sebenarnya kita itu ya sebenarnya ya sama sih istilahnya, sama apa menari, nopeng lah istilahnya kan gitu. Makanya ini barangkali ini para orang tua, para adik-adik kita semua gitu, bukan berarti kalian tadi istilahnya bertanding terus ya tadi kata Pak Toto juga istilahnya yang versi ini menjelekkan versi A, yang versi A menjelekkan versi C dan seterusnya, itu juga itu salah gitu. Karena kita ketika di panggung gitu istilahnya, ketika di panggung sama kita semua menarikan itu gitu. Dan saya yakin walaupun kalian itu mengikuti lomba, tapi tujuan kalian itu pengen menari dengan baik, pengen menunjukkan kalian menari dengan baik dan benar. Saya yakin itu yang ada di benak kalian.
Itu. Jadi aduh, panjang juga. Ya mungkin itulah barangkali dari saya. Intinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya pada adik-adik semua bahwa sampai dengan hari ini yang namanya tari topeng tetap dicintai, tetap disenangi oleh para kalangan-kalangan muda semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapopon yang punya acara ini. Kapopon. Kapopon. Popon bupun temen umur. Yang punya gagasan bagus, yang punya bisa mengumpulkan sanggar-sanggar ini, sanggar-sanggar topeng. Jadi kita bisa ketemu ya Mas Inu, kita bisa kumpul, kita bisa bersatu. Yang diuraikan Mas Inu itu benar. Nah, kita saya hanya sedikit menambahi kata-kata ini. Dan kita bangga punya ilmu tari topeng dari orang tua kita. Kita bangga sama orang tua kita yang menurunkan ke saya. Dan ini kita harus orang tua menunjukkan ke kita harus memanfaatkan, kita melestarikan sama anak-anak kita. Kata anak-anak, alhamdulillah anak-anak kita semua pada suka ke tari topeng, dan suatu kebanggaan kita. Anak-anak sekarang udah dari kecil sampai dewasa udah pada senang. Dulu sih aduh masya Allah, apalagi anak kecil, anak kecil juga nggak mau yang tari. Iya, keluarga sendiri juga jarang yang mau nari topeng. Ya benar, itu pengalaman ibu. Dulunya jadi panjang lebar ini, maaf. Pengalaman ibu dulu tuh kalau anak-anak menari tuh harus didorong-dorong, ada latihan. Gak pada mau gak pada mau. Tapi sekarang alhamdulillah anaknya pada datang sendiri nih. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, ya segitu aja lah. Segitu aja wawasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandeng bakar. Sudah sampun. Ini matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Masare. Ya, terima kasih buat dari manajemen yang sudah memfasilitasi kita ya untuk bisa bersilaturahmi bersama di sini. Ketemu bareng para pewaris topeng di daerahnya masing-masing. Ada yang dari Palimanan, ada yang dari Losari, dari Indra
Indramayu, dari Selangit, dari Gegesik, dan mungkin sebenarnya ada dari daerah lain juga ya, tapi yang mungkin tidak hadir di sini ya. Terima kasih juga buat bapak saya Pak Toto Amsar yang sudah hadir di sini. Kita bisa sharing ya, bisa saling bertukar pikiran. Saya bisa menanyakan sesuatu yang tidak bisa saya saya ungkapkan gitu. Jadi kadang kita dalam lomba itu selalu ada selalu yang dipertanyakan Bapak ya, mungkin mengenai kostum gaya Gegesik seperti itu ya. Jadi biar di sini kita tahu sebaiknya bagaimana ya, karena memang di Gegesik itu memang awalnya zaman dulunya konon katanya yaitu yang pakai dasi seperti ini ya Pak. Cuma pas waktu zamannya saya topeng itu karena lagi banyaknya panggungan ya, jadi kerodongku karena nyari kerodong jualan susah saat itu kan harusnya kerodong jualan ya Bapak ya. Iya, nyari kerodong jualan tuh susah ya. Jadi sama Bapak itu yang penting kain dibikin kerodong seperti itu ya. Kemudian bentuk kainnya masih tetap kain batik ya, tidak harus kain megamendung sebenarnya ya. Yang penting kain batik yang saat itu memang yang lagi musim-musimnya ya, ada liris, mungkin ada megamendung tapi tidak berbentuk megamendung yang sekarang ya. Kemudian kalau di Gegesik itu kemudian karena penyesuaian ya, banyak hajatan-hajatan, jadi mungkin pada pengennya yang rame-rame begitu ya, jadi akhirnya dibikinlah yang seperti ini ya. Saya juga nggak tahu yang memulainya dari mana gitu, jadi sampai sekarang sampai ke ini Haji Juni juga pakainya kan kerodong begini gitu loh. Nah, jadi saya hanya mengikuti apa yang memang di Gegesik ada gitu loh, dipakai saat itu ya. Jadi itu gimana Bapak? Apakah itu menyalahi kostum Gegesik, kostum topeng, atau bagaimana? Saya mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Nah, jadi kostum itu atau tradisi itu tidak statis ya. Tradisi itu selalu hidup, menyesuaikan dengan zamannya. Di Losari, seingat saya waktu ketemu tahun 70-an, nggak pernah pakai baju kutub, pakai kutang, barunya kutang gitu ya. Terus kerodongnya lebar sampai ke sini. Jadi itu untuk menutup tubuh karena tidak pakai kutub gitu ya. Nah sekarang kan jadi berubah. Jadi yang tetap itu istilahnya tradisi itu senantiasa berubah ya. Sejak saya tahu topeng belum pernah Panji itu pakai baju putih, warna putih, kainnya kakinya juga putih, nggak ada. Jadi kalau dalamnya kuil yang hitam ya sehari hitam, miras itu selalu hitam dari pagi sampai malam gitu. Jadi apa yang kita punya itulah yang kita pakai. Nah dulu kan tidak ada pajak ya, sekarang kan gitu ya. Sumping itu apa ya, rawis ya. Dulu itu belum ada benang kayak itu dari Dianjali kan, di Selatan di Losari itu dari kelopak pisang ya kan, dari lontong bukan, ingatnya daun pisang. Sekarang kan ada benang wol gitu ya. Dulu jumlahnya 17 bulatan-bulatannya sama
kemang meloknya ini itu jumlahnya 17. Kenapa 17 katanya? Karena sholat itu rakaatnya 17 dari semua itu. Nah sekarang kan silakan gitu ya, ada yang lebih, ada yang kurang, malah untuk anak-anak ada yang terlalu panjangan. Untuk anak yang kecil itu terlalu panjang, itu mesti digunting, dipotong karena itu segini ya, buangnya itu jangan asal gitu, buangnya sehingga si guntingnya itu jatuhnya gini. 17 Nes. Panti jadi soal kostum itu asal ya kan. Iya, terima kasih. Silakan pakai apa yang Benangnya 17. yang senang, yang punya. Dulu di dasinya juga ada hiasan dasinya Kulit kon. iya, Kon itu kayak semacam uang, ya, uang mas. Nah, sekarang kan wah apapun beras segala macam. Jadi Bandeng, ini Bandeng. kan menyesuaikan dirinya dengan situasi zamannya. Nah, jadi suka. Terima kasih. Ya, tapi memang yang dulu perlu cari waktan itu waktan Jualnya warna gitu ya, waktan itu memang sudah mahal lagi. Iya, pakai sepet nggak apa-apa. Ada yang tidak pakai nasi dulu, sekarang gitu ya nggak jadi suka. Jangan jadi pertentangan, jangan jadi pertengkaran gitu ya. Yang penting bukan tidak penting, tapi narilah yang kostumnya bagus, ada yang nari yang jelek. Nah, tapi memang masa lalu penting untuk dipelajari, untuk pelajaran, karena akan yang abadi itu adalah perubahan. Itu intinya, yang abadi itu bukan tradisi tapi perubahan. Nah itu di keramik kapan mulai kemudian begitu ya, tapi untuk kepentingan apa, kepentingan lomba kan dikreasikan, kemudian akhirnya juga bentuknya dikreasikan ke kota, jadi yang kepentingan seperti ini lomba. Tapi yang tradisi pangkungan harus tahu, itulah yang belum kita ajarkan pada mereka. Ya, jadi nanti di sana panggungan seperti apa, caranya sesungguhnya seperti apa, sebab di Losari gaya Losari nggak panji, nggak ada kedok panji dengan tarian khusus. Panji hanya muncul di lakonan, misalnya langsung panji sudah undangan yang nah, di lain tempat ada perunian yang kelanjutan dari pamendok selangit misalnya ya. Di tempat lain perunian diakhirkan menutup gitu ya, kayak di Losari gitu. Ada alasan-alasan kenapa perunian diakhirkan. Tidak ramyang katanya tidak pajak terbit harus berhenti, tidak ramyang matahari ya mau suruh berhenti itu teman-teman ya rumit lah, tapi harus tahu itu ya. Terima kasih Bapakku ya, Pak Dr. Amsar. Kalau tepuk tangannya dong. Iya, alhamdulillah ya, akhirnya kita dapat pencerahan dari Bapak kita, Pak Dr. Amsar. Terima kasih banyak Bapak sudah apa lagi nih ya, apa lagi yang pakai dikatakan ini. Satu yang saya lupa, Apa Bapak? kerasuk ya, apa ya, sebagian gaya ada yang kerap asal kerap gitu ya, asal ngerasuk. Tapi di sebagian gaya kayak di Losari, di Pekandangan itu atau di Kambi, sebelum kedok dipakai itu dipandang dulu.
ya, dipandang dulu seolah-olah si penari itu dialog dengan kedok. Dialognya seperti ini. Ketika kedok dipandang beberapa detik, seolah-olah si penarinya ngomong, isun dari ira dari isun, rat penyurat dan pun bayarku. Baru merasuk, baru terkedok. Dan oleh sebab itu di dalam kedok seperti penarinya seperti memasukkan seperti apa dari Mbak Eda jadi pelana gitu kan, lalu di apa dia sama saudaranya di sebelahnya. Jadi itu yang tidak saya lihat di beberapa gaya. Jadi memang nggak apa-apa gitu ya, tapi ada sebagian gaya yang memang minerasinya itu selalu dipandang ya, kemudian ya ke sini kemudian bukan ke kedok karena rasilanya jadi hilang ya. Itu jadilah panji, jadilah tambah, jadilah kemudian itu ya, karena kedok itu membawa energi bagi penarinya. Kedok yang halus, energinya jadi halus pada tubuhnya. Kedok yang akar, energinya jadi seperti yang kita lihat bersama. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan pencerahan yang sangat banyak sekali pengetahuannya buat kita semua ya, sebagai para generasi penari topeng ya. Ada satu hal lagi yang masih jadi unek-unek saya ya, mengenai khususnya tari topeng gaya gegesik. Saya menghimbau banget kepada ya para penari topeng dari sanggar lain selain Sanggar Purbasari, tolong ya, kalau misalnya memakai musiknya dari Sanggar Purbasari, itu gayanya juga gaya Sanggar Purbasari ya. Iya, saya sampai bingung gitu loh. Artinya di gegesik itu memang ada gaya gegesik, tapi ada perbedaan gaya antara gaya saya, gaya keluarga saya dengan keluarga Haji Juni. Jadi tolong gayanya jangan dicampur aduk. Mama gaya ini Haji Juni, silakan, saya nggak apa-apa, silakan ya. Yang penting jangan dicampur aduk gayanya ya. Jangan gaya saya dicampur ini juga dicampur lagi. Nah itu nanti akan menghilangkan ciri khas dari masing-masing pemilik, artinya penerus ya. Biar artinya biar tidak ada apa ya, campur aduk nggak pugu gitu ya. Dan perlu tahu ya bahwa itu yang dipakai itu musik Sanggar Purbasari loh. Saya sampai bikin lagi musiknya untuk ciri sebagai Sanggar Purbasarinya. Maksud saya begitu, mau pakai gaya saya boleh mau pakai gaya dari penerus saya, maksudnya dari apa ya, dari keturunan saya boleh gitu. Silakan, saya nggak melarang, asal jangan dicampur aduk ya. Mau yang dari gaya Haji Juni juga nggak apa-apa, mah enggak gitu. Jadi jangan di bagian ini ngambil dari gaya saya, di bagian ini ngambil dari Mimi Haji Juni. Sayang nanti gayanya jadi campur aduk nggak pugu gitu. Ya seperti itu aja ya untuk yang memakai gaya gegesik di luar Sanggar Purbasari boleh-boleh saja ya, tapi saya minta jangan dicampur aduk gayanya. Silakan mau pilih gaya Mimi Haji Juni mangga, pilih gaya dari keluarga saya juga mangga. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, buat anak-anakku. Tetap semangat ya, tetap semangat selalu melestarikan tari topeng Cirebon, tari topeng Indramayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada seluruh
Bapak dan Ibu semuanya. Saya di sini bukan siapa-siapa mungkin, tapi saya selalu mengingatkan azan.